Di era digital, semua orang bebas berbicara, bebas berkomentar, bebas membagikan pendapat, dan bebas mengekspresikan dirinya. Tetapi, apakah kebebasan itu sudah disertai dengan etika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kebebasan berekspresi seringkali disalahgunakan, berkomentar tanpa empati, membagikan tanpa verifikasi, dan perbedaan pendapat yang berujung pada saling menghina. Beberapa waktu terakhir, media sosial banyak memberitakan kasus cyberbullying dan juga ujaran kebencian di media sosial. Korbannya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak dan juga pelajar. Banyak dari mereka mengalami trauma, tekanan mental, bahkan kehilangan rasa percaya dirinya akibat perundungan di dunia digital. Sebagai generasi digital, kita dituntut untuk cepat update, tapi juga bijak dalam bersikap. Media sosial juga itu soal etika, bagaimana cara kita mengeluarkan pendapat, menghargai perbedaan, dan tidak menyebarkan informasi begitu saja. Nah, nilai-nilai Pancasila juga dapat menjadi pedoman. Nah, kita jelaskan sedikit arti dari 5 dasar Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sudah jelas bukan bahwa kita sebagai umat beragama tidak boleh mencela agama satu sama lain, apalagi sampai merendahkan agama orang tersebut. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah betul bukan? Sepatutnya kita sebagai umat manusia tidak boleh memiliki sikap tidak kemanusiaan. Jadi kita harus menanamkan sikap kemanusiaan dan juga keadilan. Nah, salah satunya kita hindari tindakan cyberbullying yang dapat menyakiti atau merusak mental orang lain. Nah, jadi sebagai generasi Gen Z kita harus bijak dalam penggunaan media sosial. Nah, sila ketiga itu persatuan Indonesia. Sudah jelas bukan bahwa kita sebagai umat manusia harus menjaga persatuan antar masyarakat. Tidak boleh saling mencemooh apalagi sampai melakukan tindakan cyberbullying. Ya, kita harus pandai dan juga bijak dalam penggunaan media sosial. Salah satunya, hindari konten yang berbau provokatif, yang dimana provokatif itu dapat merusak antar persatuan masyarakat. Nah, kita juga boleh mengomentari ataupun memposting suatu video, tetapi tidak boleh sampai merusak atau menyinggung perasaan orang lain. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan kita untuk menyampaikan pendapat secara bijaksana. Nah, perbedaan pendapat dalam bermedia sosial adalah hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut seharusnya dikemas dengan bahasa yang santun, tanpa merendahkan dan menyerang pihak lain. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai sila ini menekankan nilai keadilan dan bertanggung jawab. Dalam bermedia sosial, bertanggung jawab dapat diwujudkan dengan cara menyaring informasi sebelum membagikannya agar tidak merugikan orang lain. Satu saja informasi yang tidak benar dapat berdampak luas bagi banyak orang. Sosial, menurutku tuh media sosial di saat ini dan era sekarang tuh benar-benar sangat penting dan juga mencakup global. Bahkan pemasaran dan juga memperjualkan produk itu melewati media sosial lebih cepat untungnya. Jadi media sosial itu sangat penting sekarang. Begitupun dengan etika bermedia sosial, karena sekarang tuh banyak kasus yang bakal langsung di-up atau bakal langsung ditangani ketika sudah keluar di media sosial. Contoh kasus pembulian di media sosial yang cukup mengemparkan. Contoh kasusnya kita akan ambil kasus Timothy yang juga menjadi korban bullying, di mana kasusnya bisa di-up ke media sosial dan viral itu karena adanya chat group yang berisikan komentar tidak pantas kepada korban. Media sosial itu sangat penting karena mencakup global. Etika dalam media sosial itu sama halnya seperti kita hidup di digital, yaitu di media sosial. Orang yang memakai media sosial sebaiknya bisa membatasi diri untuk berkomentar dan juga mengkritik sesuatu. Apalagi dari kasusnya Timothy yang sempat viral itu,
korban jika tidak di-up, mungkin korban tidak akan mendapatkan keadilan berupa permintaan maaf dari para pelaku. Dan mungkin para pelaku yang memiliki gelar, bahkan memiliki nama baik, tidak akan ke-up, tidak akan langsung meminta maaf kepada korban. Di sini juga kita bisa simpulin ya, bahwasanya kalau media sosial itu sangat penting karena kasus-kasus seperti pembulian bisa langsung ditangani oleh media sosial. Jadi sanksi sosial itu benar-benar nyata, apalagi di area modernisasi kayak sekarang ini. Bahkan guru yang menjadi korban pembulian oleh siswanya, seperti kasus siswa yang merokok dan juga guru yang harus dipecat. Dari sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya pendidikan itu sangat penting, apalagi bukan hanya tentang buku, bukan hanya tentang pelajaran, tapi tentang attitude dan sikap. Hal pertama yang kita bisa ambil dalam wawancara ini yaitu etika bermedia sosial. Bahwasanya orang yang pandai belum tentu dia bisa menjaga etika, belum tentu dia bisa beretitude dengan baik. Jadi mari kita menjadi manusia yang bisa berkritik dan berkomentar dengan baik tanpa harus melibatkan perasaan orang lain ya untuk kecewa. Karena berkritik dan juga berkomentar jahat mungkin akan mencelakai mental seseorang. Dari sini juga kita bisa tahu kalau media sosial itu benar-benar sangat penting. Maka dari itu, etika bermedia sosial itu menunjukkan siapa diri kita sebenarnya di digital area. Nilai etika adalah cerminan karakter bangsa. Mari revitalisasi nilai etika berbasis Pancasila demi ruang digital yang aman, beradab, dan berkeadilan.